sini modeling dia menggunakan kayaknya random forest ya, SVC dan juga Gaussian, dan melakukan sebuah model seleksi menggunakan K-fold terus trend test split dengan label encoder. Oke, di sini kita mendapatkan library baru ya, scalar. Scalar itu scikit-learn ya. Ini untuk melakukan pembelajaran machine learning pada Python ya, ini sebuah library ya. Di sini seperti biasa dia mengambil data yang sudah di engineering, yang sudah diubah untuk model ya, khusus untuk model ini. Jadi kita langsung aja maju ke sini, di mana dia udah melihat tidak ada multi collinearity di dalam model ini. Kalian bisa lihat di sini yang berkorelasinya itu hanyalah model di sini ya. Jadi tidak terlalu banyak juga, dia kayaknya menghilangkan multi collinearity pada data di sini. Ya, di sini ada infonya. Oke, di sini ada pemodelannya. Dia sudah melakukan model. Di sini dia melakukan sebuah trend test split. Jadi trend test split itu hanya apa? Men-split ya, atau membagi data tersebut untuk data training dan data test. Karena data test untuk melihat performa model tersebut ya. Jadi di sini dia menggunakan model random forest, lalu Gaussian, lalu ada SVM atau SVC ya, atau bisa juga disebut ya SVC untuk melakukan klarifikasi, dan SVR itu untuk regresi, karena emang ada dua SVM itu. Ini lanjut aja. Di sini ada beberapa test score ya. Di sini habis melakukan sebuah training ya, dengan kita mengambil objeknya dulu, kita menggunakan model random forest, lalu kita training dengan method fit dengan memasukkan data training. Lalu kita ke bawah, di sini ada skor ya, untuk melihat beberapa skor yang didapat, yang bisa dicapai oleh model tersebut ya, untuk mencari skornya habis melakukan training dengan menggunakan data test. Karena kalau kita menggunakan data training, dia akan terjadi bias. Jadi kenapa kita melatih sebuah mesin tetapi menggunakan data yang sama, jadi datanya, jadi ketika outputnya juga kurang maksimal juga, dan modelnya juga tidak berguna apa-apa ya, karena uh, gunanya model di dalam machine learning itu untuk melatih sebuah komputer untuk mengambil pattern baru ya, untuk mengambil pattern baru atau ya pattern kayak jalur itu, untuk memahami data tersebut. Jadi itulah kenapa kita ketika training itu menggunakan data training dan data tes untuk ketika ingin mengetes saja untuk mencari skor. Jadi agar tidak terjadi bias ya. Di sini juga dia mencari data juga terhadap trainingnya juga, dan dia juga mendapatkan skor antara tes. Lalu dia melakukan sebuah absolute untuk mencari marginnya ya, atau selisihnya antara yang training ya, data training dengan X test ini. Ini adalah biasnya ya. Lalu di sini bisa kalian lihat ya, data trainingnya itu pasti selalu bagus ya terhadap ini random forest, lalu Gaussian, lalu SVM. Di bawahnya juga ini adalah tesnya. Di sini yang paling bagus itu random forest ya, dan juga SVM. Di bawah juga ini adalah bias atau marginnya ya, atau seberapa jauh antara data data training dengan tes. Sebentar ya. Jadi di sini selanjutnya itu dia uh, melakukan predik proba ya, berarti memprediksi dalam bentuk probabilitas. Jadi di sini ada skor AUK. AUK itu adalah area under curve. Jadi di sini kita ingin melihat performa sebuah model menggunakan AUK.
Jadi kalian bisa pahami aja itu apa itu AUK ya. Apa itu AUK? Lalu di sini skornya ya AUK-nya itu berarti 0,5, berarti semakin besar AUK-nya itu ya area under curve itu, maka semakin bagus juga model tersebut. Jadi di bawah lagi ada arosi ya. Arosi itu adalah apa? Setahu saya itu receiver operation apa lagi. Dan akhirnya adalah close juga. Di sini untuk melihat performa model ya. Nah, di sini kalian bisa melihat ada yang namanya adalah true positif dan false positif. Ini berhubungan dengan yang namanya confusion matrix ya. Kalau kalian tahu confusion matrix itu seperti sebuah matriks ya, seperti sebuah tabel di mana true positifnya itu bisa kita analogikan itu seberapa banyak yang benar. Apakah semua data yang diprediksi itu semuanya benar? Terus false positif, apakah data yang diprediksi oleh model tersebut itu salah? Jadi ini kayak seberapa persen benar, seberapa persen salah. Itu untuk analogi sederhananya ya. Di sini kita bisa baca ya dari sebuah plot ini bahwa kita ingin sebuah modelnya itu melakukan performa yang bagus kan. Jadi kita ingin model ini ketika memprediksi dia itu tidak terlalu banyak kesalahan ya. Jadi itulah kenapa Arosi itu ya untuk mencari performa itu yang paling bagus kita lihat dari yang paling lebar lah, karena ini di sini membandingkannya antar model ya, kita bisa lihat agak AUK, dan maka semakin lebar arosinya maka semakin bagus juga ya. Jadi di sini antara false positif dan true positif, jadi analoginya seperti itu. Oke, jadi selanjutnya di sini ya, di dalam project ini dia juga menggunakan adalah key vault. Jadi key vault itu seperti split ya, kayak beberapa apa namanya, seperti looping sebuah model yang di training berulang-ulang gitu. Terus tapi menggunakan indeks yang berbeda. Jadi kayak melakukan training tapi berbeda tiap setiap faultnya atau setiap loopingnya. Nah, dari sebuah looping itu kita bisa menemukan sebuah skor dengan menggunakan banyak ya, bisa menggunakan mean atau ya banyak cara. Di sini kalian bisa lihat ya, dia mengambil dulu faultnya, lalu data trainingnya, lalu valuasinya atau data tesnya ya. Lalu dia melakukan fit ya, mentraining data tersebut, lalu habis di training dia mengambilkan skor, lalu dia taruh, habis itu dia mengambil training skornya, lalu ya seperti ini kalian bisa baca ya, terus biasnya. Nah, setelah dia training tiap faultnya ya, dia langsung masuk dia langsung merepresentasikannya di dalam sini. Ada beberapa fault ya, jadi kita bisa lihat berapa keseluruhan dari model yang bagus ya. Di sini ada training, lalu ada train support vector, terus ada tesnya juga di sini, dan juga ini adalah mean. Oke, di sini dia melakukan dua cara untuk splitnya ya. Ada dua cara, dia pakai train test split dan juga menggunakan key vault. Untuk orang menggunakan key vault itu ya, soalnya ada juga kasus di mana ketika kalian mentraining misalnya ya, kita menggunakan pemodelan itu menggunakan train test split, nah ketika kalian melakukan train test split, setiap satu kali jalan itu akan berubah, ya akan berubah pas lagi kalian training lagi. Misalnya ketika kalian training sekarang itu mendapat akurasinya 70, nah bisa aja ketika kalian training lagi mendapatkan 73, di training lagi dapat 72, di training lagi dapat 75, di training lagi dari 78.
Jadi tidak tahu berapa absolutnya ya. Jadi model kita ini bagus apa enggak. Jadi itulah kenapa ada sebuah metode default untuk mengcounter, untuk memberikan solusi untuk masalah trend test split tersebut dengan cara kita mentraining model tersebut dengan beberapa kali, lalu kita mencarikan mainnya. Dan juga key vault ini tidak disarankan juga untuk data besar ya, karena kalau data besar itu dia akan lama jalannya. Jadi hati-hati juga untuk melakukan, untuk memilih metode trend apa split itu. Kalau data kecil, menurut saya itu menggunakan key vault aja karena datanya kecil. Nah, ketika menggunakan data besar, contohnya ada beberapa banyak fitur, contohnya 1000 fitur, 2000 fitur, atau mungkin sejuta ya, bisa jadi, atau sebuah sampelnya itu bisa aja ada 1000, 500, banyak, 1000, 2000, sejuta, berapa lagi tuh. Kalian bisa menggunakan trend test split untuk itu. Karena kalau kalian menggunakan key vault itu akan lama juga, akan buang-buang waktu juga, dan hasilnya juga nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu berbanding belik ya, tidak terlalu berbeda juga ya untuk datanya semakin besar. Jadi bisa disimpulkan bahwa semakin besar data dan kita menggunakan train test itu, maka perbedaan antara mode perbedaan antara training itu akan semakin kecil juga. Jadi di sini kan karena datanya itu adalah data kecil, di sini dia menggunakan key vault dan dia ingin menggunakan trend test rate mungkin untuk mengetes saja untuk seberapa bagus sebuah model ketika jalan sekali. Kalau ini kan 5000 kali, 5 kali, dan mendapatkan mainnya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan tentang metode tentang splitting ini, tentang modeling ini? saya saya ingin menambahkan ya, untuk yang metode splitting itu kalian juga harus hati-hati ya untuk memilih metodenya itu juga, dan juga untuk mencari apa, confusion matrixnya ya, matrix apa yang bagus untuk mengukur performa ini. Nah, untuk project ini dia ini mengukur menggunakan ROC ya, atau AUP, untuk mencari sebuah performa model ya. Jadi ada juga ya sebuah matriks lain selain Arosia Mauk, itu adalah akurasi, presisi, lalu ada banyak ya, sebanyaknya ada banyak untuk mengukur model. Jadi kelemahan di Arosi itu juga ada sebenarnya ya. Kelemahan Arosi itu hanya untuk dua fitur. Jadi bukan dua fitur, dua label, dua kelas. Nah, ketika modelnya itu tiga, apa, kelasnya itu tiga, maaf, maka jadi kurang bagus juga. Jadi kalian harus mentrainingnya ulang lagi, jadi 3 kali. Jadi ada metode baru lagi untuk mengukur erosi untuk 3 kelas. Jadi untuk sekarang apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan sampai sini tentang tahapan model, EDA, atau fitur engineering? Jadi untuk melakukan sebuah metode di sini itu kalian harus tahu dulu ya, apa fungsi kalian menggunakan metode tersebut. Seperti yang di bawah ini, dia ini memilih erosi ya, mungkin karena
Di dalam dataset ini itu hanya menggunakan dua kelas. Jadi karena itu dia menggunakan pengukurannya menggunakan ROC ya, atau misalnya tiga kelas mungkin dia akan mengukurnya dengan berbeda ya, dengan metode yang berbeda, misalnya dengan akurasi atau dengan presisi atau dengan FP score dan sebagainya. Dan juga untuk fitur engineeringnya juga. Jadi ketika kalian melakukan training ya, pasti kalian akan langsung mendapatkan model misalnya akurasinya langsung 70. Nah, di dalam akurasi 70 itu bisa kita tingkatkan lagi. Caranya itu dengan ya di fitur engineeringnya itu bagaimana kalian merekayasa fitur itu sebaik mungkin agar model itu mendapatkan capaian yang mendapatkan akurasi tertinggi, karena semuanya itu ada di data ya, karena model itu bagus karena datanya. Dan juga di sini ketika kalian ingin mentraining model ya, itu menggunakan data training bukan data test. Karena kenapa? Ketika kalian mentraining dengan data test, itu kan data test itu kan sebenarnya harus sedikit ya. Ketika kalian mentraining dengan jumlah yang kecil, maka model itu tidak terlalu baik untuk melakukan training. Nah, ketika kalian tes apa namanya, kalian evaluasi, maka itu akurasinya itu akan turun daripada kalian swap. Jadi hati-hati juga ya, karena takut kebalik juga. Kalau data training untuk training, tes itu untuk tes. Dan juga uh, terutamanya untuk random forest ya, karena random forest itu dia senang seringkali bias ya antara data training itu. Jadi ketika gimana ya, random forest kalian training dengan data training ya, dan kalian evaluasi juga dengan data training dengan data yang sama dengan yang di training itu ya, dia bakal dapat akurasi itu tinggi banget. Jadi bisa aja 100% yang bisa kalian dapat. Nah, jadi ini tidak bisa dikatakan sebagai machine learning. Karena kenapa? Model ini nggak belajar apa-apa dan tidak digunakan apa-apa juga. Dia cuma di training, tapi tidak dipergunakan. Jadi bisa dibilang sia-sia ya untuk evaluasinya menggunakan data training. Jadi sebaiknya itu menggunakan data test untuk melihat performa model tersebut. Jadi di sini juga kalian bisa lihat di sini data model random forest itu mendapatkan 99,9%. Ini bisa dibuatkan menjadi 100. Nah, ketika dia jadi tes, dia langsung turun jadi 89. Jadi hati-hati juga untuk tidak terjadi bias ya. Jadi apakah ada pertanyaan tentang seputar modeling atau tentang gimana cara ningkatin akurasinya? Oke, jadi itu untuk simulasinya ya. Dia real world-nya itu tentang data science ya. Jadi saya ingin satu pendapat aja ya, kalau di dalam masalah data science itu sebenarnya tidak perlu modeling juga bisa ya, tapi di sini kayaknya ingin menggunakan modeling ya untuk mencari pengalaman tentang modeling, karena di dalam data science itu modeling